Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tuhan akan menyapa kita di hari Minggu ke-19 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seluruh manusia di dunia ini mengalami keadaan yang sangat menyakitkan akibat pandemi COVID-19, pasti banyak orang dan mungkin kita sendiri juga berteriak kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi atas saya, atas kami? Apa dosa saya, apa dosa kami? Saudaraku, sikap seperti itu akan membuat kita semakin terpuruk. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya kita menghadapinya? Tuhan memberikan kita kisah Ayub untuk kita teladani. Ayub menderita luar biasa, semua yang dimilikinya hilang seketika dalam sekejap. Bahkan tubuhnya juga dipenuhi borok. Sebuah penderitaan yang tidak ada bandingnya. Namun walaupun begitu berat penderitaannya, ternyata Ayub mampu bertahan dan memenangkan penderitaan itu. Di mana resepnya? Di mana kuncinya? Bagaimana caranya? Itulah yang akan kita pelajari dari nats kita hari ini. Setelah mendengar berita tentang Ayub, maka teman-temannya yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar datang ingin menghibur dia. Tetapi ketiga sahabatnya itu mengatakan bahwa apa yang dialami Ayub itu adalah hukuman dari Ayub karena Ayub melakukan dosa atau kejahatan. Tetapi Ayub bersekukuh mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Karena itulah di pasal pertama ayat 8, Tuhan sendiri yang memberi kesaksian bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku, dari jawaban-jawaban Ayub dalam percakapannya dengan teman-temannya itulah kita bisa mendapat kunci, cara, resep bagaimana memenangkan penderitaan. Mari kita lihat yang pertama di ayat 10. Ayub mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Karena ia tahu jalan hidupku. Itulah pegangan bagi kita. Bila kita menderita, ingatlah saudaraku, Tuhan tahu benar apa yang kita alami. Allah mengerti, Allah peduli setiap persoalan yang kita alami. Bahkan di 1 Korintus 10 ayat 13 kita diyakinkan bahwa Allah itu tahu kekuatan kemampuan kita, dan Allah tidak akan mencobai kita, tidak akan menguji kita melebihi kekuatan kita. Dan bila pun demikian, Dia pasti akan menolong kita. Saudaraku, keyakinan seperti inilah yang membuat kita bisa bertahan. Dan yang kedua, nats ini mengajarkan kepada kita, bila kita menderita, yang kita butuhkan adalah
penyertaan Tuhan. Lihat Ayub. Dia tidak pernah khawatir karena kehilangan segalanya. Tidak pernah tidak. Tetapi bila kita baca mulai dari ayat yang pertama, yang paling dikhawatirkan oleh Ayub, yang paling dia butuhkan adalah kehadiran dan penyertaan Tuhan. Yang dia tangisi adalah ketidakhadiran Allah ketika dia mengalami penderitaan itu. Karena itulah Ayub selalu mencari Allah. Dia rindu mendengarkan suara Allah untuk menyapa dia di situasi penderitaan itu. Kita baca di ayat 15 hingga 17, Ayub mengatakan bahwa yang membuat dia gemetar, yang membuat dia ketakutan, yang membuat dia putus asa bukanlah karena dia kehilangan semuanya, bukan. Tetapi yang paling dia takutkan adalah bila Tuhan menjauhkan wajahnya dari dia dan tidak mau menyertai dia lagi. Karena itulah di pasal 13 ayat 24, Ayub berteriak kepada Tuhan, "Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku ini sebagai musuhmu?" Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah yang harus kita teladani. Bila kita sedang menghadapi penderitaan, yang paling kita rindukan, yang paling kita butuhkan bukanlah agar semuanya kembali seperti semula, sama sekali bukan. Tetapi yang harus kita butuhkan dan kita rindukan adalah wajah Allah, adalah suara Allah, adalah penyertaan Allah. Karena bila kita kehilangan segala-galanya, karena bila kita kehilangan penyertaan Allah, itu sama dengan kita kehilangan jantung kita. Seperti mobil yang tanpa mesin. Karena tanpa harta, tanpa keturunan, tanpa teman sekalipun, kita pasti akan hidup. Tetapi tanpa penyertaan Tuhan, kita pasti akan mati, akan lenyap. Karena itulah ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, yang Yesus tinggalkan bagi kita bukanlah harta yang melimpah, bukanlah jaminan kesehatan, bukanlah jaminan hidup yang tanpa masalah, sama sekali bukan. Tetapi Yesus meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga dan lebih berguna bagi kita. Yang kita baca di kalimat terakhir dari Injil Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Karena itu kerinduan akan penyertaan Tuhan haruslah menjadi ciri khas dan kebutuhan orang-orang percaya. Bila derita datang silih berganti, tetaplah katakan seperti yang dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 73 ayat 25 hingga ayat 28 mengatakan, "Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Katakanlah, biarpun segala yang ada padaku habis, termasuk kesehatanku, termasuk nyawaku, saya tidak takut asalkan Tuhan tetap mau besertaku. Karena hanya dekat Tuhan saja aku tetap tenang. Itu kunci yang kedua. Lalu yang ketiga, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Ayub di ayat 10b. Dia katakan, "Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Di sini Ayub menggambarkan penderitaannya seperti proses pemurnian emas. Mengapa? Karena Tuhan menginginkan kita bukan hanya menjadi bongkahan emas yang tidak bernilai, tetapi Tuhan menginginkan agar kita menjadi emas yang murni, yang berkilau, yang berharga, yang bernilai tinggi.
Dan untuk itulah dibutuhkan proses lanjutan yang sangat-sangat menyakitkan, yaitu pembakaran dengan suhu yang sangat-sangat tinggi untuk membuang segala kotoran-kotoran untuk membuat emas itu menjadi murni. Dan api yang sering Tuhan gunakan untuk memurnikan iman kita adalah penderitaan itu. Karena itu saudaraku, bila di antara kita pada hari ini ada yang sedang mengalami penderitaan terutama akibat pandemi ini, saudaraku, janganlah putus asa. Jangan bersungut-sungut, jangan berpikir yang lain-lain, tetapi yakinlah Tuhan sedang memproses saudara dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Karena itulah kita harus tetap bersyukur walau sedang menderita. Karena iman kita ditempa menjadi iman yang murni melalui penderitaan tersebut. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada Yusuf, yang harus mengalami beragam-ragam penderitaan untuk membentuk dia menjadi pemimpin besar di negeri orang, yaitu di Mesir. Itu juga yang Tuhan lakukan kepada Musa. Dari seorang bangsawan di Mesir, dia harus menjadi buronan dan menjadi gembala yang hina. Tetapi saudaraku, itulah api Tuhan untuk membentuk dia menjadi pemimpin Israel keluar dari perhambaan Mesir untuk berjalan menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan Ayub dalam kitab Ayub harus mengalami penderitaan yang luar biasa itu. Karena itulah api Tuhan untuk menjadikan dia menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi patron untuk diteladani oleh semua orang sepanjang abad di semua tempat. Saudaraku, pemahaman seperti itulah yang membuat kita bisa tetap bertahan. Karena itu, bila kita sedang mengalami penderitaan, bersyukurlah, nikmatilah. Karena setelah itu kita akan keluar sebagai manusia luar biasa. Dan yang keempat, hal yang perlu kita sadari dengan benar adalah penderitaan itu Tuhan gunakan untuk melihat apakah iman kita adalah iman yang imitasi atau iman emas murni. Bila kita membaca di Ayub 1 ayat 9 hingga 11, dikatakan di sana bahwa iblis membuat tuduhan tentang Ayub, bahwa Ayub itu mau taat kepada Allah hanyalah karena Allah selalu memberkati dia. Lalu iblis mengatakan, bila Tuhan mau mengambil semua berkat-berkat itu dari Ayub, pasti Ayub itu akan mengutuki Allah. Untuk membuktikan itulah maka Allah menguji iman Ayub, agar jelas apakah imannya Ayub itu imitasi abal-abal atau emas yang murni. Dan benar, setelah semuanya penderitaannya itu selesai, terbuktilah iman Ayub itu adalah iman emas murni. Mengapa? Karena ternyata seperti sudah saya uraikan tadi, bagi Ayub yang terutama, yang terpenting bukanlah hartanya, bukanlah keturunannya, bukanlah kehormatannya yang sudah habis itu. Tetapi apa? Yang paling berguna, yang paling terpenting bagi dia adalah Allah sendiri. Sehingga walaupun semuanya itu diambil dan terhilang dari dia, Ayub tidak pernah mengutuk, tidak pernah menyalahkan Allah sama sekali, tidak. Sehingga dikatakan dia tidak pernah bersalah kepada Allah. Seperti dikatakan di pasal 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Justru di pasal 1 ayat 21 itu Ayub memuji Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, sikapnya terhadap Allah adalah tetap
Seperti dia katakan di ayat 11 sampai 12. Kakiku tetap mengikut jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku pun kusimpan ucapan mulutnya. Saudaraku, itulah yang harus kita sadari dan pahami. Bila terkadang Tuhan memperbolehkan kita kehilangan semua yang kita miliki, kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau bahkan kehilangan kesehatan kita, ingatlah Tuhan mau menguji kita. Apakah iman kita adalah iman imitasi atau apakah iman emas murni? Apakah kita mau mengikut Tuhan hanya karena kita diberkati dan hanya karena kita memperoleh semuanya dari Tuhan? Atau apakah kita mau mengikut Tuhan Yesus semata-mata karena kita memang benar-benar mencintai Tuhan? Karena masih ada orang seperti itu. Masih ada orang yang mau mengikut dan memuji-muji Tuhan hanya ketika dia diberkati dengan banyak hal-hal material. Tetapi ketika semuanya itu diambil dari dia, dia langsung mengutuk Allah, dia bersungut-sungut dan menyalahkan Allah. Karena itu saudaraku, hari ini kita diingatkan hiduplah dengan iman emas murni yang mengikut dan menuruti firman Tuhan, bukan karena selalu diberkati dengan berkat-berkat rohani, tetapi karena kita memang benar-benar mencintai Tuhan. Itulah iman emas murni. Dan yang terakhir sekarang saudaraku, kita baca di ayat 13 di mana Ayub berkata, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Saudaraku, ingatlah, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap kita. Tetapi sebaliknya rancangan Tuhan, rancangan Allah bagi kita, bagi setiap kita adalah rancangan yang pasti mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Dan yakinlah, Tuhan pasti menyelesaikan seluruh rancangan damai sejahteranya itu sampai tuntas, sampai sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Ayub di ayat 14. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia katakan, ia akan menjalankan rencananya bagiku dan masih banyak lagi rencananya selain itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, sudah banyak teman-teman kita yang mengalaminya. Mereka pernah kehilangan pekerjaan karena krisis moneter di waktu yang lalu. Tetapi justru disitulah Tuhan bekerja di dalam mereka, sehingga mereka menggali potensi yang sebenarnya yang ada di bidang yang lain. Dan ternyata disitulah Tuhan memberkati dia, memberkatinya dengan lebih melimpah dan melimpah lagi. Itulah rancangan damai sejahtera bagi Allah. Karena itulah saudaraku, bila Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan, mari tetaplah bersyukur, bahkan semakin seriuslah mencari Tuhan dan semakin taatlah menuruti firman Tuhan. Seperti khotbah minggu yang lalu. Karena dengan cara itu, dengan penderitaan itulah Allah memproses kita menjadi manusia luar biasa. Allah menguji iman kita agar menjadi iman emas yang murni. Dan Tuhan melalui penderitaan itu sedang menjalankan rancangan damai sejahteranya yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Selamat hari Minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah agar firman-Mu berbuah dalam hidup kami. Sehingga ketika Tuhan memperbolehkan kami mengalami penderitaan, kami bisa tetap mengucap syukur
semakin menaati firman-Mu, karena kami tahu bahwa dengan semuanya itu Tuhan sedang memproses hidup kami menjadi manusia luar biasa dan memproses iman kami menjadi iman yang murni. Dan di sanalah Tuhan sedang menjalankan rancangan damai sejahtera-Mu bagi kami. Ya Tuhan Bapa Gereja, berkatilah gereja-Mu HKBP yang beberapa hari lalu sudah berusia 160 tahun. Berkati Tuhan agar HKBP semakin mampu menjadi berkat bagi dunia, terutama bagi bangsa kami. Berkatilah pimpinan kami di semua aras HKBP. Beri hikmat-Mu bagi mereka. Berilah roh-Mu kepada semua ruas-Mu di HKBP agar semakin mampu menunjukkan buah imannya dalam hidup kesehariannya, sehingga kehadiran ruas HKBP di semua tempat mempunyai dampak positif bagi sekelilingnya. Ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga. Ingatkanlah setiap pasangan akan janji pernikahannya, sehingga mereka tetap rukun diikat oleh kasih-Mu. Ingatkanlah para orang tua akan janji mereka tentang anak-anaknya, sehingga mereka mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Berikanlah jodoh bagi anak-anak kami yang sudah lama merindukannya. Berilah kelahiran anak bagi keluarga yang sudah lama mendambakannya. Ya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Karena itu kami mohon, sembuhkanlah saudara kami yang sedang sakit. Hiburkanlah mereka yang sedang berduka. Kuatkanlah iman mereka yang mengalami pergumulan. Berkatilah pekerjaan, seluruh usaha, pelajaran, studi, dan semua aktivitas serta pelayanan kami. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami dan bangsa kami agar tetap dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa yang maha baik dan maha kuasa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.